kebetulan kita dapat kedatangan tamu. Ya, betul. Jadi gini nih, kita mendatangkan tamu ini sangat spesial ya. Asik. Kita udah mengundang 1 tahun yang lalu kan? Ya, betul. Baru datang sekarang Ya, karena perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan berpuluh-puluh hari gitu ya. kilometer. Oh ya, berpuluh-puluh kilometer juga. Ya, benar banget. Perkenalan aja dulu ya. Baik. Nama aku Dewi Nabila. Biasa dipanggil. Aku bisa dipanggil Dewi aja, Dedeo aja. Dede. Kenalkan dong sebelahnya siapa? Perkenalkan nama aku Angel. Angel. Kayak namanya blasteran gitu ya. Maksudnya Ya. nggak mungkin ada Angel. Kita main gel ya kan? No, Angel. Angel. Ayo perkenalkan Teteh dulu Oh, aja dulu. Oh, boleh. Aku Sherly Maloherunisa, biasa dipanggil Sherly. Paling minus aku ya Dede masuk lain. Dia belum on. Ya on. Halo, nama aku Muhammad Nurrohma. Oke. Oke, kita langsung telepon. Ini kita ke bintang tamunya dulu. Sebentar ya. Ya, boleh. Belum memperkenalkan diri. iya. Lupa. Silahkan. Silakan Ibu Kok ibu? Teteh. Sis. Oke, nama saya Yulia Fitriani. Biasa Asik. Yuliu karena dari orang Sunda ya. Kadang Iya. bisa ada yang ngomong Neng Yulia. Kalau Jadi Dewi, kenapa sih Bu? Oh itu panggilan sayang suami. biasanya kalau gitu lebih greget ya biasanya. Benar banget. Udah Jadi, mulai. Hari ini itu adalah hari terakhir Bu Yuli mengajar di sekolah kami. Jadi kan ya, karena kita kehilangan satu guru tercantik di sekolah kita ya. Bukan cantik aja Teteh. Apa dong? Terbaik. Ini best forever ya kita. Nah, di sini kita bakal apa ya? Untuk perpisahan kita bakal menanyakan sesuatu lah ya. Benar sekali. Contohnya, apa sih yang ibu pernah rasain? Kebetulan pernah jadi wali kelas di kelas 10 ya? Kelas 10 apa kebetulan? Kelas 10 RPL di mana anak-anaknya itu kalian. Ya, dulu gimana sih kenangannya gitu, Kenangannya, kesannya, mau yang buruk apa yang bahagia? Yang bahagia. Bahagianya karena pertama kali jadi wali kelas. Di angkatan kita. Ya, di angkatan Iya. kalian juga mengajar untuk pertama kalinya juga. Jadi bahagianya itu bisa punya adik. Kayak Adik. itu kalian Adik. kayak karena mungkin usianya juga nggak terlalu jauh kan ya. Bukan dia empat ya. Iya, benar. Oh, waduh. Parah sih emang. Enggak. Kesan bahagianya tadi pernah satu kali itu dikasih surprise gitu nggak sih? Kesannya apa? Hari guru. Nah itu pertama kali dikasih surprise sama anak-anak yang benar-benar bikin nyentuh gitu. Nggak bisa ngelupainnya, nggak bisa kayak berword-word. Terlalu senang. Iya, terlalu senang banget. Nah itu bahagianya dan juga bisa mengenal lebih banyak karakter orang. Karena kan karakter orang beda-beda ya. Kita bisa mengerti, bisa tahu yang mana karakter itu kadang bisa bikin kehidupan kita lebih baik lagi. Benar. Nah kalau buruknya susah banget diatur. Kita wanita semua ya. Karena kenapa susah diatur? Karena sebagian manusia itu memiliki apa ya kehidupannya masing-masing. Nah itu Karena juga ya dari latar belakang juga ya luar biasa, masya Allah. manusia. Jadi kayak sebagai wali kelas tuh kayak sama juga sebagai ibu nggak sih? Iya. Sebagai ibu iya, sebagai kakak iya, sebagai teman iya. Cuman yang sebagai teman kalian tuh nggak bisa ngebedain mana yang harus kalian Hormati. sebagai teman, mana yang harus dilakukan sebagai teh orang ibu wali kelas atau orang tua dan lain sebagainya. Nah kalian tuh nggak pernah bisa membedakan. Iya, Bu. Kadang-kadang Paham. suka apa Bisa sih ya? main. Dalam main segi bahasa, Ya. perilaku disamain kayak ke teman sendiri kan, itu pasti ke aku. Benar banget. Nggak
Rasain aku diam kamu beneran pokoknya tapi bahagia sih. Bahagia banget. Senang banget. Ada yang bikin ibu pernah gak? Best moment satu sake? Astagfirullahaladzim. Tarik nafas. Wah. Ada yang bikin ibu sakit hati gak sih dari kelas 10 RPL? Kalau sakit hati Sampai sih, sekarang tuh inget-inget. nggak ada di kelas 10 Berarti- saya bener nggak ada kalau Jadi- yang sampai sakit hati. Enggak. Nggak Berarti ada. waktu hari guru kita kayak gitu ibu masih sakit hati. Emang ngapain? Waktu kita prank loh. Prank apa? Iya, yang di kelas. Yang waktu sebelum ngadain acara kan kita tadi sempat sebelum masih surprise kita tuh sempat ngeprank, bukannya gagal. Udah lah. Nggak ada sih kalau keseluruhan 1 tahun tuh nggak ada sama sekali yang rasanya sakit hati, cuman jengkel. Kesel. Ke siapa aja, kesel aja gitu kalau disuruh A, dia malah B gitu kan. Itu masih ke aku sih. Ya, enggak. Ada 1 orang tuh yang sampai keluar nikah dia. Oh. Iya. Ya, Dia perjuangin 1 tahun. Iya. Tiba-tiba dia nikah, perjuanganku sia-sia. Luar biasa itu. Yang penting apa ya? Ibu sudah melakukan yang terbaik sebagai wali kelas. Ya, kalau untuk terbaik ya alhamdulillah. Tapi kan masih banyak kekurangannya sebagai wali kelas, apalagi kalau jauh banget lah dari kata sebagai ibu mah. Iya, tapi kita emang nyaman banget ya sama Bu Yuli. Masa? Ya, Sampai kita aja sekarang mau nangis ya. Enggak usah nangis. Masa? Enggak dong. Ibu Terus? kenapa sih mau pindah? Padahal aku mau masuk ke sini lagi. Ini udah mau masuk ibu pindah. Sudah. Seru ah ibu. Kan dia, aduh kamu tuh tulat. Kamu tuh telat masuknya nak, Angel. Harusnya dari tahun kemarin. Karena Angel baru mau masuk ke SMK. Seharusnya marahinnya duluan deh. Iya. Terlalu muda deh. Ya, pertama jauh juga. Perjalanan nyampe ke sekolah itu 1,5 jam. Lumayan. Seperti ini pulang kampung. Itu rasanya sakit ini lumayan. Rasa bukan lagi ya karena ibunya juga sudah tidak single lagi ya. Dan sudah memiliki peran yang sangat penting. Peran apa itu? Peran apa? Peran apa? Ya, peran sebagai seorang istri kan ya punya tanggung jawab yang sangat besar di dalam rumah tangga. Wih. Apa ini kalian mau diskusi? Oh, Masih jauh. Pacar aja gak punya. Iya, kan kalau single dan udah jadi istri beda lagi kan. Beda lagi, beda. Perannya, Benar, tanggung benar. jawabnya juga. Ditambah juga lumayan capek tuh ya. 1,5 jam coba. Iya, bukan jarak dekat. Ih, bukan jarak Ada dekat teman lagi. macet setelah 1,5 jam itu macet. 2 jam kalau macet. Luar biasa pokoknya. Ya alhamdulillah ya. Jauh pun diudug-dug, didugdag, dijugjug. Dijugjug. Iya. Ya, karena pengen ketemu sama kalian. Tapi ibu gitu ya? pindah bukan larangan suami atau emang dilarang sama suami? Bukan dilarang sih jatuhnya, tapi kayak Kasihan. ya dan fisiknya juga ternyata ya kalau udah jadi seorang istri tuh fisiknya bakal agak-agak ngelemah. Jadi lagi begitu gitu ya. Ya, beda kalau dia masa-masa kayak kalian. Ini mah wah Lagi semangat. energinya lagi besar-besar banget gitu ya, lagi menggebu-gebu. Banyak Dulu makan. ibu juga berarti di sini 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Oh, berarti kok 4 tahun. Corona. Iya, kepotong sama corona juga pas ibu di sini tuh 6 tahun orangnya. Nah, yang 1 tahun setengahan itu ibu PP pulang pergi masih kuat. Berarti sehari itu 3 jam di perjalanan pulang pergi masih kuat. Ternyata setelah yang menikah fisiknya mulai melemah gitu, capek juga. Ternyata ya, berarti beda ya. Beda. Entah karena sudah keenakan di rumah mungkin. Iya. Bener banget. Mungkin itu kali ya, nggak tahu lah. Pokoknya karena itu jaraknya sih. Tapi kalau bisa TWH-nya dipindahin aja ke sana boleh. Yang ada ibunya yang pindah ke sini. Kita terlalu jauh bu ke sana. Busur aja loh. Jadi kita ngesop ke sana ya, oke? Ngesop ya. Kalian bisa loh ngekos di sana, di sana nggak ada kosan. Padahal ibu juga bisa ngekos di sini. Buat jajan aja susah. Iya bisa loh di sini.
Iya, ibu bisa lepas di sini loh sama Apalagi udah punya suami ya. Iya. Udah halal. Beda lah, beda. Kenapa? Apa itu yang membuat jadi beda? Kan suami kerja di sana. Oh. Dan suasananya emang lebih enak di sana dibanding di sini. Di sana mah Pak, padahal panas loh. Enggak, panas Kamu Kata cobain. siapa? Emang udah Kan pernah kita sana. melihatnya banyak sawah-sawah ya. Iya, banyak sawah, perkebunan. Kerjaan Jalan gerejek-gerejek. Bisa ya, cari kerja sekarang susah, say. Ih, bener banget Bu. Kalau nggak ada ADM, ada orang. Dalam. Yang paling Tapi kita penting- harus memakai dua perspektif itu. Iya, benar banget. Pintar Skill. apa? Oh iya, benar, Kemauan. skill. Dan rezeki juga sih, nasib. Benar. Tapi kan semuanya kita usaha ya. Iya, Bu? nasib itu bisa dirubah. Benar. Nasib Sesuai buruk. dengan usaha Astagfirullah, ya Allah. Bukan. Iya, benar sekali. Kalau misalkan nih, kan ibu nih pindah dari sini. Ibu kalau misalkan kita nih butuh curhat-curhat, kan biasanya suka curhat gitu. Iya. Iya, kita ada curhat. Iya gitu sih. Iya, suka. Iya gitu. Kita butuh tempat curhat, kalau misalnya mau pergi kita curhat ke siapa ya? Ini kepada yang lain Iya, ibu kalau misalkan gitu ada yang curhat gitu, padahal ibu tuh udah pindah gitu. Iya, gimana? Ibu bakal gimana? Bakal ngerespon atau naon sih mana mah lain murid Seorang guru itu Bisi gitu. menganggap Bisi kita muridnya menjadi tidak ada mantan murid Iya, dan betul. tidak ada mantan guru. Jadi silaturahmi itu nomor 1, kan begitu Bu? Betul, Masya Allah. Pasti aku kan boleh dilanjut, pasti akan direspon dan sangat-sangat bahagia. Kenapa bahagia? Oh berarti kamu masih menganggap ibu itu apa ya? Ibu kayak Ada gitu atau gimana kayak masih berperan lah di hidup kita. kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau curhat, mau WA mau apa terserah. Mau nyawarin aja ke rumahnya juga boleh. Hayu. Sambil liwatan. Kalau Ya, gratis saya. Gratis. Kalau gratis saya. Bukan saya, tapi yang mau bayar berapa puluh orang? Berapa puluh orang? Aduh, TWH ada berapa puluh orang ya? Ada 1999. Aku bayang dari 20 orang aja berapa liter beras ya? Berapa kilogram? Ada? Enggak. Ada bawang kan? Nah, tentunya. Bawang gue. mancing. Bisa lagi ya kali. Kali-kali bawa ke rumah ibu. Hah? Kali bawa ke rumah ibu. Ayo. Aku mah nebeng aja weh, bawa badan. Bawa Sampai nyampe. juga sudah makan. Belum. Number one. Bener-bener ini nggak ada rasa tanggung jawab. Ya enggak tuh. Malah sih yang itu dipikirin dulu minimal ya. Enggak gitu. Padahal Aja makan weh. pikirin pakai daun caw. Hari Rabu ngapain? Lewat tinggi pilih puasa. Puasa itu nomor 1. Puasa makan itu nggak perlu. Makan nggak perlu, makan nggak perlu. Kan puasa. Tapi BTW kalau dari sini keluar ngajak juga bisa. Kita pakai yang mana? Iya, jadi keluar ini beneran keluar dan berhenti dengan fashion ibu menjadi guru. Vakum gitu ya? Ya, vakum ya. Asik, Atau pindah mencari sekolah lain. Iya, bisa. yang dekat-dekat gitu. Kalau ada rezekinya, Amin. mau. Kalau nggak ada, ya udah. Jadi ibu rumah tangga dinafkahi oleh suami. Cuman gitu ya. ibu tuh kepengennya nanti kalau misalnya ada rezeki ngajar, pengennya ngajar anak TK atau SD aja. Nggak mau SMK lagi gitu. Iya, makanya gini loh lebih enak mendidik anak yang kecil-kecil gitu ya, nggak punya apa, yang belum ngebedain mana yang benar, mana yang salah, daripada ngedidik anak-anak yang udah dewasa, udah tahu mana baik, mana benar gitu kan. Mana baik dan mana buruk. Tapi dia itu masih tetap ngelakuin kayak gitu. Ngalunjak yang naik gitu loh omongan. Kayaknya sih ibu terus Terus sama kita. Dia tidak boleh seuzon. Kalau kita tidak merasa, kita tidak perlu merasa Kan sesuatu. gimana ya? Ibu kan pertama kali ngajar langsung tingkat SMK. Iya. Ya. Dimana anak-anaknya udah pada dewasa, apalagi notabene itu di sini anak-anak laki-laki kan. Ya, tuh. Ya kalian pada tahu kan gimana? Oke, pertanyaannya, pernah nggak ibu bukan ngajar di kelas kita nih? Kan ibu kebetulan ibu itu mengajar PABP gitu kan. Pelajaran yang rata-rata membuat apa? Ya, tentang budi pekerti seperti itu. Dan kebetulan ibu ngajar nggak cuma di
di kelas kita aja ya, tapi ngajar di semua kelas ya. Ya. 10 11. Pernah nggak ada di satu jurusan atau satu kelas yang bikin ibu nangis capek atau gimana? Itu seringnya Sally. Seringnya di mana tuh? Kelas mana tuh? Adalah gitu ya. Ada ya. Karena kan ya, ibu tuh mentalnya tuh mental tisu Iya. yang kalau kena dikit langsung robek gitu ya, kayak ranting kecil. Ya, Kalau itu langsung patah. Iya. Tapi kok terus gimana? Nanti lu babarian lah, kamu cek sembilan nama. Nah, karena tadi awal ngajar pertama kali langsung dihadapkan sama anak-anak SMK. Iya. Kalau ngajar kan pasti sering ribut tuh anak-anak. Iya. Sering kayak wah apalagi kalau kebun binatang itu udah kayak terbiasa Iya, benar sekali. nyanyi lah, terus ketawa-ketawa kayak wah terbahak-bahak kalau guru lagi ngerjain, guru lagi ngejelasin. Dari sana ibu tuh suka kayak kepancing emosi gitu. Iya. Tapi pas udah ngasih tahu si anaknya, malah anaknya itu makin melunjak. Karena kan anak-anak sekarang kalau dikasarin dia tuh kayak emang sekarang anak-anak sekarang mentalnya tuh pundungan. Benar. Ibu ada satu kejadian gimana ibu tuh saking kesel ya, dia tuh ngobrol terus, ngobrolnya tuh kenceng-kenceng. Ibu tuh nyentil telinganya, tapi nggak kenceng-kenceng amat, enggak, cuman ih kamu nih gandeng gitu doang. Kelepasan. Iya, tapi nggak keras, cuma nyentil gitu doang. 3 pertemuan dia beda sama ini, nggak pernah nanya, mimik mukanya kayak kalian pernah nggak sih ketemu sama orang yang kesel sama kita? Iya. Kayak gitu. Terus kayak ngabalier ya bahasa Sundanya kayak gitu. Pokoknya kayak tidak memperhatikan sama sekali gitu. Padahal dia cuma nyentil doang. Nyentil doang gitu, padahal dia cowok loh. Cowok. Coba bisa ini. Cowok. Emang ada ego kayaknya. Enggak, memang enggak gitu. Cuman ternyata dia mah orangnya sensitif. Jadi ternyata gampang ke apa namanya ya? Bukan kesentuh, kalau kesentuh langsung nangis. Jadi gampangan marah, gampangan kesinggung. Nah itu gampangan kesinggung. Nah itu pertama kali ibu tuh pengalaman langsung di pundunganku. Iya, di pundungan sama muridnya sendiri. Nah pelajaran dari sana ternyata anak-anak sekarang tuh nggak bisa dikasarin, apalagi nggak bisa dilembutin. Kalau dilembutin malah makin ngelembutin kan. Jadi bener sekarang tuh guru tuh serba salah loh gimana ngedidik anaknya. Kadang-kadang kan sekarang kalau apa namanya mukul dilaporin gurunya, padahal kan nggak semua salahnya di guru kan, karena nggak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebabnya, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada apinya, kayak gitu sih. Jadi kalau nangis sering banget sama salah satu kelas, kalau mau masuk kelas pun udah kayak menghela nafas dengan panjang, istighfar dalam hati kayak astagfirullahaladzim, pengen cepet-cepet kelar gitu pelajarannya. Belum juga masuk gitu. Ya bener, kayak aduh masuk kelas aja udah semua lopat masih hawanya panas banget. Tapi pernah ada nggak momen di satu momen yang ibu beneran nangis di tempat dan nggak bisa ibu lupain sampai sekarang? Iya pernah, Karena apa? karena mereka berisik dan nggak bisa diatur. Tapi nggak Jadi pernah ada yang ini sampai bentak kayak kalau ngebentak sih nggak ada, cuman ngelonyeng kayak ngelelewe. Tahu ngelelewe? Iya. Jadi kalau misalkan nih ibu tegur, kamu gak boleh gini. Pas ibu balik ke depan, ih kamu tidak boleh gitu ke temennya. Ya gak sih, kayak ngelemparin ke temennya kayak gitu loh. Nah itu kan kayak ngelelewe kan. Dia itu berani di saat, padahal mah kalau misalkan dia berani, pas ibu ngasih tahu dia langsung bilang dong, ibu nggak gini. Enggak, pas ibu kalau udah balik gitu ya, dia baru kayak bilang gitu, kayak beraninya itu pas gak ada orangnya. Pas ibu udah langsung depan mental cupu atau ya kayak gitu. Pas masuk SMA, masuknya ke kelas yang memang banyak anak-anak yang nakal-nakal gitu. Nah, ada salah satu kejadian di mana guru itu marah-marah di kelas. Habis itu dia tuh keluar, si guru tersebut, dan anak
orang yang memang agak-agak nakal gitu ya, kayak yang tadi ngelelewe gitu, kedengeran lah sama si gurunya. Apa yang terjadi? Dilempar pakai sepatu. Gurunya bukan sepatu. Enggak pakai sepatu anak-anak. Karena kan dulu tuh enggak pakai sepatu ke kelas. Oh iya, Belum iya. ada lah kan di luar kelas itu. Nah di sana dilempar lah, dan seketika kita tuh langsung diem. Bener-bener langsung diem. Dan apa yang kita lakukan? Kita ngejar gurunya dan minta maaf. Tapi sekarang tuh nggak ada yang kayak gitu. Didiemin ya terus. Iya, didiemin aja. Malah kita tunduk siswanya. Malah kayak guru yang harus ngerti. Padahal kan sebetulnya kalian yang harus bisa ngambil hati. Sebetulnya kayak gitu. Karena kan guru itu, ngerti gak sih, kayak guru tuh ninggalin keluarganya. Apalagi kalau misalkan yang udah punya anak. Iya. Kita lebih mementingkan mendidik anak-anak orang lain daripada anak kita sendiri kan. Kalau dipikir-pikir ngapain sih? Iya kan, tapi kan memang menjadi seorang guru itu bukan materi yang dicari, Iya, pengalaman yang dicari. pengalaman dan ilmu yang diberikan kepada anak-anak. Karena kan ilmu yang bermanfaat itu bisa jadi amal Jariah. Amal jariah. Jadi Muhammad Soleh gitu. Ya kayak gitu sih. Pokoknya luar biasa lah jadi seorang guru. Wow. Tantangannya luar biasa. Bayangin aja kalian ketemu dengan ratusan karakter orang, anak-anak yang masih pelin-pelan, ya masih belum bisa menahan emosinya, Iya, masih belum menemukan titik kedewasaannya, benar. Jati dirinya iya jati dirinya kayak, masih ke bawah-bawah sana sini. iya cuman Lagu kalau juga ya, dibandingin ya sama ibu tuh lulus SMA tahun 2016, itu tuh kayak pendidikannya lebih akhlak Lebih ke pendidikannya tuh akhlak lebih gitu. lebih kayak masih menghormatin guru, masih takut kalau misalkan dibentak sama guru. Iya, Iya. kayak kalau ngebentak guru tuh kayak udah Langsung diem aja, diem kayak, tapi nggak bundung loh Siapa yang nggak bunuh? anak-anaknya pas zaman ibu. Pas sekarang mah Oh, beda ya. lagi. Nah kemarin pas COVID itu, Ya. itulah titik mulanya. Iya, Ini enggak sekali. benar. Iya kan 2 tahun di rumah Iya. dengan nggak bisa kemana-mana, online dan lain sebagainya, dan berubahlah kebiasaan itu. Kayak sekarang anak-anaknya itu lebih Jadi kayak ketika guru ngambek, jadi guru ikut pundung, siswanya ikut pundung gitu ya sekarang mah. kayak gitu. Bener banget pokoknya. Masya Allah. Luar biasa. Kalian kalau misalkan mampu gitu ya, lebih baik jadi guru. Aku mau, tapi aku nggak mau yang seumuran. Seumuran. Guru SD. Benar kayak gitu SD, kan. ya. Kalau anak-anak SD TK kan masih lucu-lucunya. lucu-lucunya kayak belum balik lah gitu, Iya. belum balik. Jadi kalaupun nanti dikasih tahu terus masih kayak gitu, ya udah kita ngerti kan karena dia masih Masih belum anak balik, kecil. masih kecil. Nah, kalau anak SM kan anak SMP lah gitu udah balik gitu. Dari SMP SMK ya. Iya, Harus lebih dikasih tahu gitu. masih gitu. Ya udah. Ini dari mana kita? Kayak gitu sih. Luar biasa lah jadi seorang guru. Pengalaman bertahun. Pengalaman pertama jadi wali kelas, begitu banyak kenangan gitu kan. Yang menjejak banyak banget. Iya. Kebetulan sekarang gue jadi wali kelas lagi di kelas 10. Nah, kita mau nanya nih perbandingannya ya, perbandingan kelas 10 tahun kemarin dan kelas 10 tahun sekarang kayak gitu. Tahun kemarin juga, kemarinnya lagi. Ada angkatan nih, dua angkatan setahun kita sama tahunnya ini. Iya, benar kan? Kemarin-kemarinnya. 2023. Iya. Lebih kompak di kelas kalian sih. Karena di kelasku ada satu. Ya. Dan masalahnya pun ternyata lebih banyak di yang sekarang. Lebih ekstra sabar tuh di Yang sekarang. yang sekarang. Kalau yang dulu mah karena ya anak-anaknya bisa dikondisikan lah, masih bisa diatur, ya. Jadi masih bisa ke atas. Boleh gak nih di spill satu ya? Satu aja Satu deh. momen yang emang ngebedain, jadi ibu ngebandingin
angkatan Beda tahun gitu. kemarin gini kok angkatan tahun sekarang gini. Kayak beda banget gitu kan. Iya. Gimana? Kayak masalah kedisiplinan. Kayak gimana itu teh kayak gimana kayak Kan kalau RPL dulu ya angkatan kalian tuh rajin-rajin kan. Asik. Ya, Rajin kita rajin. Ya walaupun memang ada 1-2 orang lah ya, Iya, pasti ada. Pasti di ada. setiap kelas pasti ada yang kayak Iya. gitu. Cuman ya kalau di RPL tahun ini ya sama juga kedisiplinannya juga banyak banget yang harus dikasih tahu lagi masalah Iya. disiplinnya, masalah kalau make up sih. Iya sih tahun ini juga sih kalau make up. Ya tahun ini mah ya. Tahun ini Apa juga. ya, Tahun ini anak-anak zaman sekarang pasti punya Iya. apa ya, nggak make up yang menor tuh mereka pasti punya skincare lah. Nah, itu Iya. beda lagi. Ya, Iya. kalau di RPL sekarang itu lebih bermake up. Kalau bermake up, Ya. hampir semua ya. Susah banget kalau dikasih tahu bibirnya merah-merah. Ya, merah-merah. Apa ini namanya tuh? Maskara. Maskaranya terlalu Kandel. terlihat gitu ya. Ya, terlalu Ke sekali. kelas bawa catokan. Aduh, kalau jadi calon ya. Ibu tuh bingung gitu. Ini osisnya kemana kok? Gak ada tindakan. Iya kan? Osisnya kemana? Iya, harusnya kan ada tindakan yang lebih tegas. Kayak razia gitu nggak sih? Iya, razia. Cuman kan tidak ada ternyata. Disayangkan sekali karena mungkin bisa jadi pelajaran juga ya buat OSIS sendiri. Bang, kita jalan. Aduh, osis tanggung jawab gimana ini? Mungkin bukan tidak bertanggung jawab ya, karena kurang ya pengawasan dan seperti yang tadi Ibu bilang, OSIS malahan kita bandingin sama SMP dulu aja ya. OSIS SMP sama OSIS SMK itu beda. Kalau SMP masih bisa diatur. Karena mereka juga meskipun mereka egois tapi mereka masih ada rasa takut. Iya, benar. Apalagi sama kakak tingkat. Dulu zaman saya dan zaman saya. Iya. Zaman aku Yes. ke senior itu sungkan, canggung, manggil masih sopan, akang teteh. Anak-anak zaman sekarang itu ke kakak tingkat itu kayak nggak temen. Nama asli gak sih? Nama asli disebut. Walaupun gak ngarepin dia panggil teteh, gak Ya, ngarepin. meskipun kita juga nggak ngarep sebenarnya kayak dipanggil teteh, dianggap kakak tingkat gitu, nggak ngarep. Cuma maksudnya kayak di mana sih attitude-nya, di mana sopan santunnya, di mana ya seperti tadi kata Ibu akhlaknya, karena emang mungkin pengaruh COVID ya, jadi Ya benar, pengaruh pengaruh COVID itu emang berpengaruh banget buat Semuanya karakter. semuanya dapat. Iya. Cuman kan kalau kayak gitu berarti kita harus mengembalikan budaya. Nah, Iya. itu Budaya yang sudah tertinggal gitu. Iya. pun sangat sulit. Bukan berarti ada rasa senior Junior. junior, cuman kan memang rasa segan. Nah, Ya, itu iya. sudah. segannya gitu ya. Kita tuh harus sadar bahwa oh, ini ada kakak tingkat, apa yang kita lakukan Harus dilakuin. Iya. Tapi Bu, kalau misalkan mau diseganin sama adik tingkat, gimana dulu sikap kitanya ke adik tingkat? Nah, Iya, tergantung diri kitanya Ya, sendiri benar, juga. benar. Kalau misalkan kitanya juga Friendly yang nganggap udah nggak aja teman gitu. ya udah kayak biasa aja gitu, kayak gimana ya, ke adik tingkat tuh sama-sama gak sopan kan, bikin Ya, merekanya juga Nggak emosi ngerti gitu. Jadi tergantung diri kita sendiri Berarti aja. kalau kayak gitu pas awal anak-anak masuk tuh ya, Iya. kita tuh harus punya Batasan. bukan batasan, kita harus punya karakter. Yang bikin mereka Karakter yang suka. kuat, iya karakter yang kuat. Bukan kayak gini, tegas dan galak tuh beda kan? Beda Ya, banget, beda. Kalau galak menyalahkan lain, Nih. gitu kan? Galak. Banyak umur. Kalau segan itu kayak berkarisma gitu Wow. kan? Kayak punya karakter yang kuat. Berarti kan kalau kayak gitu harus ditanamkan pas Sejak anak-anak masuk ke SMK dulu, pas anak masuk ke sekolah awal-awal masuk. Jadi kita harus menumbuhkan rasa atau karakter yang kuat. Jadi menurut kita tuh harus nunjukin, karena kalau di era sekarang kalian karakternya masih kurang. Kayak gitu. Iya. Kayak barusan aja kan, sama tim gitu kan. Ini masih segan, ini masih takut, ini masih takut ini itu kan. Iya, bener. Gak bisa kayak gitu. Ini adalah sebuah tim. Walaupun teman kan kita tuh harus bisa Menghargai lah. profesional. Nah, profesional, kan profesional nih.
Kita bilang kata profesional. Kita juga harus ngerti dulu profesional itu apa sih kita. Aku ingin bertanya profesional itu punya rasa tanggung jawab. Mundur. Terus kayak profesional itu kalau misalkan kita udah udah tahu A, misalkan satu A gitu ya. Iya. Kita harus punya konsekuensinya, kita bakal tahu konsekuensinya seperti apa, rasa tanggung jawabnya seperti apa, Iya. melakukannya dengan sempurna. Profesional itu nggak mandang bulu, nggak Semua mandang sama kamu gitu. siapa. Profesional menjalankan tugas ya udah kita jalani tugas aja secara baik, secara sempurna, secara apa yang sudah tertera misalkan di dalam kesepakatan Yang seharusnya emang terjadi gitu. Iya gitu, nggak Ibu apa ya, keinginan ibu ke depannya SMK itu ada yang apa sih? harapannya. Iya. Mudah-mudahan. Seperti apa? Yang pertama guru-gurunya dulu sih. Iya. Sehat dulu ya. Mudah-mudahan Amin. guru-gurunya sehat. Iya. Diberikan Kelancaran. kesabaran yang luas. Amin, Mbak. Ikhlasnya yang luas ya Amin. untuk mendidik dan menjaga gitu, membimbing anak-anaknya. Kemudian mudah-mudahan anak-anaknya juga soleh dan soleha. Amin. Ya, Amin, itu ya yang Allah. paling utama. Dan mudah-mudahan kedepannya TWH bisa Jaya. Jaya. Yang Sukses. apa tuh? TWH, ibu TWH. TWH Jaya. Tanggapan ibu adanya comfort itu gimana sih? Pandangan ibu seperti apa? sekolah itu lebih hidup lagi. Lagi berwarna lagi, punya karakter lagi kan. Benar banget. Habis itu kayak kita lebih mengeksplor lagi kan. Kayak Iya. kalian punya produk tadi kan film, Iya. pendek. Ya, Habis itu game juga. Game Habis juga. itu podcast juga kan bisa nge-explore apa namanya? Banyak hal. Enggak, dari diri kalian sendiri banyak juga. mengeksplor skill. Nah, itu dia Skill. skillnya juga. Jadi, lu jangan ragu-ragu untuk masuk ke TWH. Dari sekolah-sekolah lain. Join us. Kenapa? Join guys. TWH itu kalau masalah administrasi, bisa dikondisikan. Asik. Asli, ibu kan wali kelas udah tahu kan, maksudnya keuangan anak-anak kayak gimana, kan suka ada laporan. Yang penting sekolah dulu. Ini sekolah dulu. Masalah rajin, ngalir. Yang penting TWH rajin. itu membantu asalkan ada kemauan. Iya, betul sekali. Iya. Jangan sungkan, jangan suka untuk masuk TWA. jangan pikir-pikir 2 kali 3 kali. Satu kali aja. Satu kali ya langsung Satu kali gas. gas. Iya kan gabung sama tim yang riwa asik. Tim riwa. Aku mau nanya nih. Apa tuh? Ibu kesan kalian selama ibu menjadi guru dan wali kelas kayak gimana? Dimulai dari siapa nih? Assalamualaikum. Bima kan? Aku dulu aja. Kan jadi muter gini aja ya. Jadi aku terakhir gitu. Enggak, ya kan kamu belum coba ya. Kan baru Ya, kita kalau misalnya menurut aku kesannya itu kayak ada bahagianya, kayak bahagia karena merasa apa ya, merasa disayangi juga, belajar. Ya, jujur Li ya. Ini jujur Li. Bohongan kita jujur. Jujur dong, kalau aku tuh sukanya jujur. Iya. Jujur Li. Jujur. Jujur, kalau menurut aku Bu Yulia itu satu wali kelas yang perhatian, Semakin dingin. penyayang. Terus kalau misalnya ada yang aneh nih dari kita, ibu peka, ibu ngerasa, dan ibu selalu bertanya sama kita, kenapa, ada apa gitu. Iya sih kalian tuh dulu tuh nggak ngegeng-gengan ya. Ya, Terus sekarang kok ngegeng ya? sebenarnya nggak geng, cuman kan ada beberapa pertemanan yang tidak pernah cocok, tidak pernah berterus. Pernah kan saling antar geng? Enggak, kita tuh nggak geng-geng. Ibu. Tapi Kita satu kelas berkelab lagi. Bukan, enggak. Cuman gini waktu kelas 10 kita belum mengenal satu sama lain. Cuman kayak ada di mana momen
gitu. Ada yang di kelas. Ya nggak ada, udah kayak ya udahlah, kan itu pesan dan pesan ya. Ada. Kesannya ya bahagia itu ada sedihnya juga karena sekarang mungkin kita tidak akan bertemu lagi dengan Bu Yulia. Bertemu. Cuma nanti dan Terakhir kali Gak akan diajar lagi. yang akan belajar bareng lagi. Meskipun masih bisa, kita kalau misalnya ada pengen nanya sesuatu nih kita masih bisa lewat Google Meet ataupun apa itu. Buat menuntut ilmu harus ngajar terus kan ya. Terus ada sedikit nih. Aduh, sedikit apa? Sedikit ya. Sedikit. Udah akan sedikit. Belum. beres. Tadi bisa singkat kan panjang. Sedikit apa ya? Jadi sempat di mana ada momen ibu tuh terkadang terkesan seperti judus. Iya. Terus siapa sih kata Dewi yang dulu ya? Pas pergantian dari Bu. Siapa Oh iya. Ya. Itu kan nanti Bu Leni. Oh nanti udah. Nah, Bu Leni. Bu Feni. Nah, makanya ada momen di mana itu waktu pertama kali ya. judus galak gitu. Enggak sih. Kalian kan kamu dari kamu kayak beda. Iya, kita tuh kayak masuk kayak Apaan gitu sih? loh. Iya, kayak gitu. Tapi kan aku doang yang ngerasa. Tapi sekarang setelah kita lewatin 2 tahun bersama, Asik. lebih banyak bahagianya ya guys. Iya. Bahagianya. Terus lika-liku permasalahan. Tapi meskipun kita tuh nggak pernah cari masalah sih. Alhamdulillah selama kita belajar sama ibu kita nggak pernah cari masalah. Pesannya semoga nanti di setelah ibu keluar dari sini ibu dapat pekerjaan yang lebih baik. Amin.